Surat An-Nisa ayat 34 kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wa in khiftum shiqaqa
in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma saya mantan kuat dipanjangkan. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Shadaqallahul azim. Kita kaji kandungannya. Ayat sebelumnya kemarin memberikan kita pemahaman agar orang per orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak saling merasa iri atau ngangen-angen kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena memang sebenarnya Allah menciptakan kita, membuat kita manusia, bahkan juga alam semesta ini berbeda-beda untuk agar bisa saling membutuhkan. Kemudian kemarin sudah dibahas, bolehlah iri dalam arti hasad kepada dua hal, yaitu orang yang diberi Allah harta banyak tapi digunakannya di jalan Allah, dan orang yang Allah berikan ilmu yang banyak lalu bisa dia manfaatkan ilmunya. Nah, kemudian ayat selanjutnya juga kemarin masih berbicara tentang masalah warisan. Kaitannya dengan ayat yang kita baca sholat subuh tadi, apa itu? Surat Al-Fajr, At-Turos, Aqlal Lamma, Taqulun Turos Aqlal Lamma. Masalah harta warisan, kadang-kadang ada orang-orang yang sangat mencintainya, sangat berusaha mendapatkannya, sehingga seakan-akan kalau yang mendapat warisan banyak itu lebih mulia, yang tidak mendapat warisan atau tidak ditinggali warisan seakan-akan mendapatkan penghinaan ataupun kehinaan. Padahal di hadapan Allah yang menentukan orang itu mulia atau tidak dasarnya adalah ketakwaannya. Ayat 34 ini diawali dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mak terjemahannya ar-rijalu wong-wong lanang, orang laki-laki, qawwam menjadi aslinya dari kata qawma yaqumu menjadi qawwama yuqawwimu, takwim, menjadi ada yang menerjemahkan sebagai pemimpin bagi para wanita. Ada yang memahami ya yang menyangga qawam itu berarti sapa guru. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa terjemahannya umum adalah para laki-laki menjadi pemimpin para wanita. Ay qaimuna 'alaihinna bil amri wan nahi wal infaq wat taujih kama yaqumul wulatu 'ala ra'iyah. Jadi laki-laki ini oleh Allah ini SK, diberikan surat keputusan
menjadi orang-orang yang memiliki kedaulatan untuk memerintah atau melarang kepada perempuan, dalam arti khususnya ini kaitannya dengan suami istri, juga memberikan nafkah, mengarahkan sebagaimana seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Kenapa demikian? Ini alasan yang Allah sampaikan. Laki-laki diberikan mandat, diberikan keputusan, diberikan ketentuan sebagai memimpin istrinya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, yaitu bisa babi ma manahamullah minal aqli wat tadbir. Ini tentu kategori secara umum, yaitu sebab Allah telah memberikan kepada laki-laki beberapa kelebihan yang jelas saja secara fisik wis kelihatan. Wong lanang biasanya lebih kuat fisiknya timbang wong wadon. Dari segi keberanian juga secara umum biasanya laki-laki lebih berani timbang perempuan. Jadi alasan pertama adalah karena Allah berikan kelebihan itu. Baru alasan kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki diberi beban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, memberikan nafkah hartanya. Maka kalau laki-laki mendapat penghasilan, ya untuk kehidupan keluarganya, untuk istrinya. Diberikan mendapatkan warisan dari orang tuanya juga dipakai untuk istrinya dan keluarganya. Maka untuk hal ini beberapa belakangan ini sedang ramai, kalau panjenengan mungkin menyimak di media sosial, apa itu di televisi, apa di YouTube, apa di mana, terkait dengan peraturan atau keputusan pejabat gubernur Jakarta yang di situ membahas di peraturan itu, di keputusan itu mengenai bolehnya poligami. Ramai itu. Kalau dilihat di televisi, maka yang dihadirkan dua kelompok, yang setuju dan yang tidak setuju. Yang tidak setuju mengatakan, lah bagaimana sekarang bahkan membahas ayat ini, laki-laki jadi pemimpin, bagaimana laki-laki jadi pemimpin, nyatanya sekarang yang harusnya cari nafkah laki-laki malah perempuan pada cari nafkah sampai ke luar negeri, sing lanang ngangukang kaki nang omah. Bagaimana itu? Apakah berarti nanti perempuan jadi misalnya boleh menikah lagi, bojo loro? Itu yang menentang. Poligami berarti itu apa istilahnya, diskriminasi itu. Masa lanang uli bojo maning, bojo loro telu papat, wong wadon ora uli. Karena pendekatan ya orang Islam juga, pendekatannya pendekatan akal. Sementara agama tidak sepenuhnya bisa dengan logika. Kalau yang ya Al-Quran, kalau dalam Al-Quran kan memang ada yang memahami Allah sebenarnya melarang, cuman itu kan sifatnya sebagai pintu darurat. Pintu darurat ya harus ada, tapi tidak boleh dibuka sembarang waktu. Nah, kalau di peraturan pemerintah DKI itu juga bahwa bolehnya poligami ada beberapa syarat-syaratnya berat banget. Syarat paling ujung diizinkan oleh istrinya yang pertama. Pertama itu apa ada? Ya ada saja. Kalau dari pihak Majelis Ulama, lah sekarang misalnya ya nang dunya mung ana wong wadon 10, wong lanang 10. Gue tetap perlu ada diizinkan poligami, dalam arti lah sing wadon kadang-kadang ana sing apa sing lanang ya, sing lanang kadang-kadang ana sing ana wong lanang seneng wong lanang. Akeh mbok lanang bojo lanang seneng, malah sekarang di Thailand apa itu diizinkan lanang bojo karo wong lanang. Thailand tetangga kita sudah itu. Nggih.
Nah sing ngrana sing wong lanange 10. Sing loro pada bojoan lanang-lanangan. Sing siji mbulang kok sing wadon ora bojo ora ana sing ora kebagian gitu. Dan sebagainya lah. Yang jelas kalau pemahaman saya, pemahaman kita bahwa poligami atau menikahi lebih dari satu itu syaratnya berat. Bahkan kalau syaratnya dari segi adil itu adil dari segi perasaan nggak akan bisa. Materi mungkin bisa, jatah waktu mungkin bisa. Jadi ya boleh-boleh saja kalau syaratnya memenuhi gitu. Jadi bukan dilarang total, tapi dianggap mempromosikan poligami. Nah, sekali lagi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki oleh Allah di-SK-kan, diputuskan sebagai pemimpin dalam hal ini suami sebagai pemimpin pada istri adalah alasan pertamanya bukan karena memberi nafkah. Sehingga kalaupun ada seorang perempuan, seorang istri menjadi bupati, menjadi presiden, menjadi apalah di jabatan publik, bahwa dalam rumah tangganya bahwa tetap saja mestinya pemimpinnya adalah laki-laki. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan lau amartu ayyas juda ahadun li ahadin la amartul marata antas juda li zawjiha li hidumi haqqihi 'alaiha. Kalau aku dibolehkan memerintah orang sujud pada manusia lain, maka akan aku perintahkan perempuan suruh sujud pada suaminya. Tapi tidak diperintahkan karena nggak boleh gitu. Maksudnya sedemikian besarnya hak perempuan kepada suaminya. Sehingga dalam ayat selanjutnya tadi kalau alasan pertama karena Allah berikan kelebihan, ya faktanya secara umum ini kan kalau ini bicara secara umum bahwa ya laki-laki banyak kelebihan dibanding perempuan dari kekuatan fisik, dari keberanian dan sebagainya. Baru kemudian karena dia bertugas memberikan nafkah keluarganya. Fasolihatu, maka wanita-wanita yang solihah, qanitatun adalah wanita-wanita yang patuh, yang tunduk. Bentar. Qala Abu Mas'ud terkait dengan kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki, wat tafdilu lirrajuli li kamalil aqli. Kelebihan yang Allah berikan kepada seorang laki-laki adalah karena kesempurnaan akalnya. Wa husnut tadbir juga baiknya pengaturan. Wa rizanatir ra'yi wa mazidil quwwah, juga pendapat-pendapatnya serta kelebihan kekuatannya. Walidzalika khussu bin nubuwah wal imamah wal wilayah wa syahadah wal jihad wa walidzalika. Oleh karena itu maka di dalam syariat nabi-nabi juga laki-laki, imam pemimpin sholat juga laki-laki kalau misalnya mengimami antara orang laki dan perempuan. Juga masalah pemerintahan, masalah jihad dan sebagainya. Bukan berarti bahwa orang perempuan derajatnya lebih rendah daripada laki-laki. Tetapi ini pembagian tugas Allah berikan. Fassolihatu qanitatun hafidhun lil ghaibi bima hafidhullah. Hada tafsilun li hal nisa tahta riyasatir rajul. Ini adalah perincian keadaan wanita di bawah kepemimpinan laki-laki. Wa qad dzakarallahu ta'ala annahunna qismani, bahwa istri perempuan dalam hal ini itu ada dua kelompok. Yang pertama qismun sholihatun muti'atun, yaitu kelompok wanita, kelompok istri-istri yang soleh, kelompok istri-istri yang taat. Dalam Al-Quran juga digambarkan ada contoh, dua contoh wanita yang baik, dua contoh wanita yang jelek.
Pertama, wanita yang baik adalah istrinya apa? Yang baik. Istrinya Fir'aun. Duraballahu masalil ladzina kafaru imra'ata Fir'aun. Artinya Fir'aun kan manusia yang jahatnya kayak apa? Bahkan kayak kalau mau nyender kalau nonton pidato tarikhnya mumpuni. Fir'aun ki mbiyen iki carane urung lahir bae wis disumpah nang sapi apa. Jenengannya aslinya bukan Fir'aun tapi siapa ya kemarin saya dengar dari mumpuni itu. Abid pas apa lah, pokoknya main lah. Tapi kelakuan wis pokoknya enggak perlu barang apa wae dewek jaluk wae bersapa ora peduli. Dilarang biungi orang mempan. Tapi istrinya dalam Al-Qur'an diceritakan dia begitu taat selama perintahnya bukan mengandung dosa kepada Allah. Fir'aun. Maka ketika ada orang perempuan, ada seorang istri, laung bojoku kayak ketok, tuman temen. Apa ada yang lebih jahat dari Fir'aun misalnya? Bahkan dalam sejarah diceritakan bahwa Asiyah istrinya Fir'aun itu meninggalnya dibunuh oleh Fir'aun dengan batu. Diantem batu sing gede banget. Lalu contoh wanita salihah kedua adalah Maryam. Maryam binat Imran wa Maryam binat Imran yang luar biasa, enggak punya suami tapi hamil. Ya perasaan sedih ya, tetapi dia menerimanya dengan ridho, maka adalah contoh yang baik. Sebaliknya dua contoh istri yang jelek adalah Imro'ata istrinya Nuh wa Imro'ata Lut istrinya Nuh, istri Nabi Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini. Lawung bojone lanang soleh pol kowe gane. Ora bisa mengambil manfaat teman sedikit-sedikit. Artinya tidak taat, tidak nurut, tidak mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh Nabi Nuh maupun Nabi Lut yang padahal keduanya adalah nabi, orang yang soleh. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa walaupun suaminya soleh belum tentu istrinya solihah. Walaupun suaminya orang soleh bisa saja istrinya tetap solihah. Itu digambarkan bahwa solihatu qanitatun, yaitu taat. Maka hadis yang sudah Bapak Ibu apal kabeh, perempuan itu nek kepengin mlebu surga lewat pintu ngendi baen bebas merdeka, salah satunya adalah taat kepada suaminya. Diperintah apa baik asal tidak mendosa tidak boleh nolak. Niku sing abot teman-teman. Tapi kan suami yang baik juga tidak mentang-mentang, bahasanya seperti itu. Bukan mentang-mentang, ki ayatnya wong wadon kudu manut siki kowe pokoke nang omah bae aja metu kondangan. Ya kalau suaminya begitu ya wajib ditaati, tapi ya enggak apa suami kayak gitulah. Sehingga kalaupun ada cerita seorang sahabat lapor pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu si ibu itu kebangetan banget." Lah kenapa? Masa ibune mriyang ora gelem tilik? Lalu nang apa cerene nang bojone diwelingi, diwekasi. Bu, nyong arep mangkat kasab, arep mangkat jihad, nek nyong urung balik jenengan aja lunga-lunga. Ya Mas. Niku jere alasane kaya kowe. Oh, ya kowe ya. Ya, mbok wis ngerti bunyi. Iya, tapi dah jere kaya kowe alasane ora gelem lunga. Maning ping pindho nganti bawa ibune ninggal ora mengkat. Kena bojo kurung balik. Dorong ana WA waktu itu. Janjane umpamane ngap bojone balik, "Maaf Mas, patnya melanggar peraturan jenengan ora metu ternyata ibuku ninggal." Ora kesora bojone ngandel bae ora. Oh, nya ora kepikir gue sing aja gue mau. Kayak gue paling-paling
Tapi karena taat sakit taate, wah akhirnya dilapor nang Rasulullah, buang ngoten buang Rasul nganti ninggal ora gelem mangat bae kok. Gue luar biasa, ibune bocah gue sing luar biasa banget. Bisa didik anak wadon bisa nganti kayak gue. Wah, gue ibune melu surga, gue mlebu surga jaminane. Luar biasa kok. Ya kita melihatnya kebangetan. Tapi itu cerita sejarah yang memang kejadian sedemikiannya. Jadi justru yang mendapatkan manfaat adalah ibunya. Meskipun orang ditilingi dengan anak wadone yang nanti ninggal, tapi alasannya adalah karena dia begitu taat pada suaminya. Lah langka gue dosa gue. Ya monggo itu. Loh, suaminya enggak jahat. Suaminya kan ketika mau pergi tidak ada kepikiran. Ya pokoknya bu ngerenyong angin ngurung balim dengan aja lunga-lunga ya. Iya. Tapi saya yakin 100% yakin banget lah. Andai kata ternyata istrinya tadi melanggar perintah suaminya, kemudian suaminya pulang dilapori dimintain maaf, insya Allah mesti diridhoi sama suaminya. Jadi si suaminya begitu, kan orang ngerti zaman sekarang lah ada WA, ada telepon. Bahkan menurut saya, andai pun tadi dia tuh tadi tetap datang dengan alasan bahwa istrinya meninggal, tadi suaminya pulang lapor minta maaf, insya Allah suaminya orang bakal kesuara. Tapi ini sedang menggambarkan betapa ketaatan seorang istri kepada suaminya sampai sedemikiannya itu. Bang, ya orang kebanget. Kebangetan tape itu nih. Loh suaminya soleh. Artinya seorang istri ini benar-benar mementingkan, benar-benar mendapatkan ke bojoko ngarep apa ridho apa ora sebab apa? Ridho Allah fi ridho zauj sebagai seorang wanita, ridhonya Allah tergantung ridhonya suaminya. Bahkan informasi yang pernah jenengan mungkin dia lihat di YouTube, ngemben gue naik nang akhirat arep diundang di sidang gue pertama-tama nang sidang wong wadon ditokna tekakna sing lanang. Dia kepriwe bojomu sing ditakdirkan gitu para-para selama ini kepriwe gue dalam hidupnya kowe meridhoi apa ora. Ya kalau saya diktekan nek ridho bojomu kowe anggap ora penting, silahkan melangkah tanpa ridho suamimu. Saya sampaikan. Oh iya, nyong bisa oleh duit darah kikih. Ini karena tadi fasol ya tukon itu nggak perlu kemudian jadi nanti lah bojo kayak koneng kayak apa lebih jahat daripada Fir'aun. Hafidhatun lil ghaibi adalah wanita yang selain taat kepada Allah dan kepada suaminya juga bisa menjaga ketika suaminya tidak ada, menjaga diri. Allah pernah WA bukan keblus mau bedina. Iya, sekarang sangat sulit ya. Bima hafidullah. Fan nisa'u sholihatu muti'atun lillahi wa li azwajihinna. Maka wanita-wanita sholihah itu adalah taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Terus suaminya ngomong larang ya wis aja dilakoni. Suaminya perintah ya dilakoni. Kadang-kadang barangkali yang ono aja kue be. Nih. Qaimatun bima alaihinna min huquqin yaqfadna anfusahunna al-fahisyah wa amwal wa azwajina ala tadabbur ala tabdzir. Wanita yang soleh tadi selain taat pada suaminya dan pada perempuan dan suaminya adalah melaksanakan apa yang menjadi hak-haknya, menjaga dirinya dari hal-hal yang sifatnya fahisyah. Fahisyah itu yang kaitannya dengan nafsu, yang terkait dengan masalah alat kelamin itu nafsu, dandan, menayu itu dandane nggo tanggane apa nggo bojone. Dandane gue tanggane, gue kancane orang gue bojone gitu.
Angger nang omah ana bojone bebu adus, tapi ngarep kondangan arep apa aduse dandane ora rampung. Ala wis biasa iku. Nggih. Juga menjaga harta-harta suaminya dari bertabdir. Tabdir itu bermubadir. Mubadir itu kalau dalam kita yang punya mubadir ya berarti kurang bermanfaat. Dalam hal masalah infak ataupun membelanjakan harta itu bahasa Al-Qur'annya alladzina idza anfaqu lam yakturu wa lam yusrifu. Lam yusrifu wa lam yakturu. Atau dalam ayat lain la takun yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsudha kullal basd. Orang yang disebutkan ibadur rahman, hambanya Allah yang memang layak mendapatkan surga-surga yang dijanjikan, itu dalam menginfakkan atau dalam membelanjakan harta tidak pelit tapi tidak boros. Priwe gue? Ya monggo. Tidak pelit tapi tidak boros. Berarti kategorinya betul-betul dipertimbangkan ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi apa keinginan. Misalnya makan itu yang dibutuhkan gizinya apa makanannya, dipikirkan. Digambarkan tadi diantaranya tangannya aja nyekeli gulu baen, gue berarti orang moh duit aja tinggo aja tinggo. Tapi aja juga pro nanti utang-utang dan sebagainya lah. Nah, ini bima hafidallah bisa menjaga demikian, yaitu antara tidak menjadi pelit tidak juga menjadi boros. Annahunna hafidhatun lima yajri bainahunna wa bain azwajihinna mimma yajibu kitmahu wa ismalu sutrahu wa il hadis inna min syarrin nasi indallah munazilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufti ila mar'atihi wa tufti ilaihi tsumma yunashiru hadahuma sirra sahibihi. Apa ini maksudnya? Intinya ya bisa menjaga diri lah. Artinya kalau dulu saya masih ingat pertanyaan almarhumah Bu Muhajiroh di situ, Mas itu maksudnya 4 hal yang ibu-ibu bisa masuk itu apa? Jangan itu jaga paes sih gimana gitu. Jaga paes ya berarti kulit dandan benar-benar niatnya untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Kemudian ada ibu-ibu atau istri yang beralasan, lah Mas nyong angger nang apa angger nyong arep ketemu wong liya nyong dandan karena engko wonge arep mikir bojone sapa kae ya masa angger nyong dandan bojone sapa sih berjamu masa bojone kanten sih berjamu temen kowe. Kowe pikirane wong wadon. Tapi nek pikirane wong lanang ora tekan kono. Iyalah kae wong ayu temen tok niku tok. Ora bakal mikir bojone sapa ya ayo temen ora. Ngono takoni bapak-bapak niku. Apa bapak-bapak nek kurang wadon ayu banget terus mikir kayak bojone sapa? Lah, jarang. Ora. Nek yambo nek kula kiyambak nek deleng wong wadon kok ayu, wong wadon ayu, kula mboten mikir seneng temen jadi bojone sapa ya ora tau nek. Ya paling iyalah ayune niku tok. Malah monggo dari bojone ya utuh. Nggih artinya itulah monggo yang jelas ini ajaran dari Allah ya tentu kemarin disampaikan Allah Maha tahu mana yang terbaik. Kemudian wallati lanjutnya nggih wallati takhafuna nusuzahunna adapun para perempuan para istri-istri yang kamu khawatirkan. Ini jenis orang kedua. Tadi kelompok perempuan pertama, kelompok yang solihah. Dan ternyata dibilangin ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-maratus solihah. Dunia itu isinya ya seneng-seneng, isinya perhiasan,
Dan pria ini terbaik ya wanita solihah. Senajan jenengane itu solihah. Kadang-kadang jenengane solihah tapi wong ora solihah. Walati adapun orang-orang perempuan hadzal qismu asani bagian kedua wahunna an-nisaul asiyat ya ge wong-wong wadon sing tukang bangkang al mutamarridat ay allati yatakabbarna yaitu orang-orang perempuan yang sombong wa ta'alaina anit taatil azwaj dari mentaati suaminya. Ya, sekarang lah apalagi lanangnya malah ora kerja malah sing wadon sing kerja. Nah, kemudian bagaimana kalau sekarang kayak seperti itu? Apa patut wong lanang ditaati? Nah, ini maka ada pendapat-pendapat pokoknya ngerana wong wadon kerja ya gue hasilnya khusus nggo dheweke. Wong lanang ora kena melu. Ora perlu nganggo. Lalu sekarang kalau dikembalikan dasiki gara-gara bojoku kerja terus jadi membangkang, jadi ora taat, alasannya ora cukup. Mboknya kerja ngrewangin jenengan, anggernya ora kerja ya nafkah jenengan ora cukup, mbok. Lalu kalau sekarang suaminya, "Ge, jenengan barang kerja jadi sombong lu. Apa ora syukure temen." Wis sampai jenengan ora usah kerja lah, mandeg bae. Wajib taat mboten? Wajib taat mboten? Ayo. Jenengan barang kerja, kowe barang kerja, kowe lalu berpendapat apa maning gajimu lebih gede. Kowe ngenyek maring wong lanang, mangan be melu numpang, manggon ya melu numpang. Akhirnya sing lanang wis nek kaya gue daripada kowe kategori durhaka di hadapan Allah. Kowe sik ora usah kerja, nyong bae sing kerja. Ya ora bakal cukup. Wah. Sing wadon jawab, ora cukup. Sing lanang jawab maning, walaupun triliunan duite nek ora dicukupna mesti ora cukup. Pertanyaan pernyataan begitu bener apa mboten? Yang namanya cukup walaupun uangnya triliunan kalau tidak dicukupkan itu ya nggak bakal cukup. Bener apa mboten? Nyatane kana wong wis penghasilane jurit 2 triliun tapi kok ya isih bum haram dilek kabeh dijot kabeh. Kan nyatanya begitu. Sementara kata dalam ukuran kecukupan dalam agama Islam, kalau hari ini itu sehat, ada makanan hari ini, itu sudah harusnya bisa bersyukur. Nah, maka kalau pendapat saya, kalau seorang istri bekerja kemudian menjadikan penyebab dia merendahkan suaminya, menjadi dia taat pada suaminya, lalu sama suaminya disuruh berhenti, ya wajib taat. Lah, lalu kalau nggak mau taat bagaimana? Ya ini, wallati takhafuna nusuzahunna, dan istri-istri yang kamu khawatirkan bakal membangkang, fa'idhuhunna, maka pertama ya dinasehati. Oke, kau tadi pada ngaji yuk buka Qur'ane. Jere Gusti Allah nyong bojomu gue kon dadi pemimpin. Jere sing mana saleh jere pete mana saleh sik kaya kiye dinasehati. Apa yang aneh kowe beranggap bahwa ridone bojomu wis ora penting. Nasihati. Angger kowe nganggap ridone bojomu penting mestine apa-apa njaluk ridone. Mas nyong ngarep piye ya? Kaya iki ya. Ngoteni bojone ndeleng mikir anger sing apik masa ora ulia. Mas genyong esuk arep mong Jogja karo kanca-kancane. Tapi caranya kaya kancamu sing kae lho, ndeleng kae pereng iki ora usah makat bae lah. Ya wajib ora makat. Sebab anak kadang-kadang anak wong lanang sing lebih membanggakan bojone wong liya, ana sing bujang bareng ditidoki cawadon sing kaya kowe ya lah. Jeneng kaya nyong. Ada orang-orang begitu. Berarti kan kaya-kayane kepengin karo kowe gitu kan. Ini hal seperti itu dinasihati.
ora mempan. Wahjuruhunna, ditinggal pisah nggon. Wahjuruhunna fil madaji'i, maka pisahlah dari ranjangnya, turu dewek-dewek. Oh beneran aku sengit-sengit. Oh ya kuat-kuatan ngono. Coba jenengan ngoten karo lanang mboten mikir-mikir. Anggere meneng-menengan antara lanang karo wadon kuatan pundi? Tapi sebenarnya kan bahwa kalau lewat 3 hari sudah haram. Meneng-menengan. Orang takon belas orang apa? Telung dina lebih wis haram. Ayo. Kira-kira nek pada dene meneng-menengan wong wadon kuat apa ora? Kuat-kuatan. Sebulan be ayo, setahun be ayo. Maka yang paling baik itu yang mendahului meminta maaf. Gengsi dong. Ya monggo. Kalau saya praktekkan, namanya meneng-menengan karo bojone, "Gah, wis 3 dina ora halal, haram." Ngapura-ngapuran ya. Ya gue. Saya nggak apa-apa, ya memang harus begitu. Tapi kalau bisa begitu, top. Ya iya nung la yahillu lil muslimin ayzuru fawqa salasin, di atas 3 itu ora halal, harus haram. No, gampang. Duh. Wis dipisah ranjang tur dewek-dewek wis 3 dina ajek wae wadribuhuna kon disabet. Kader teh ya mbok Qur'ane ngono. Mugat ke pengadilan. Oh, udah dipanggil lah nang ring pengadilan. Berdasarkan pengaduan ini mah datang ini. Lah jenengan ndak bojoku wis tak omongi wis, tak pisah turune wis. Ya tak sabet, tapi kan sabetnya sabet cinta. Orang-orang gue sebagainya lah. Ini walaupun redaksinya fadribuhunna, di sini ada pengertian mana ini ay fa khawafuhunna Allah bi tariqatin nusi wal irsyad fa illam yanjah al wa'd wa tadhkir fahjuruhunna fil wadhi dhahrihi. Wajah tadi dipisah aja fa illam yartadi ala an fa illam yartada anak fadribuhunna durban ghairu mubarrah. Jadi bukan kekerasan yang membuatkan luka, misalnya fisiknya nanti pengkrang apa gitu. Enggak. Kasus. Iya, ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT itu sekarang ini. Fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Di situ dikatakan nek wis manut. Nah ini. Fala tabu alaihinna sabila, maka janganlah cari-cari celah untuk ya melanjutkannya lah. Ai fa in ata'na amrakum fala taltamisu tariqan li idaina. Angger wis manut ya wis aja di cari-cari alasan kok pengen nyabeti maning. Ya, ini kan aturan yang Allah berikan yang tentunya kita apa contoh rumah tangga yang baik dalam Al-Quran kan suami istri ada Rasulullah, ada Nabi Ibrahim, ya. Itu juga kita memahami bahwa yang namanya kehidupan suami istri pasti ada yang mengenakan, ada yang tidak mengenakan. Ana sing nyenengi, ana sing nyengiti, itu mesti itu. Lu zamannya namanya Nabi Rasulullah kan manusia terbaik sedunia, ya tetap aja bojone ya sempat digosipin, ya sempat cemburu, ya sempat nuntut. Itu kan banyak cerita di Al-Quran, misalnya istri-istrinya Rasulullah merasa nafkah yang diberikan kurang memadai lah, sampai pada protes kayak Rasulullah deneng kayak pada ngangguni gelang kilo-kilo mboten taune rasane gitu kan. Lah kemudian oleh Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah, fata'alaina umattikunna usarrihkunna. Gampange angger kowe memang kepengin kaya-kaya wong kaya-kaya,
biasanya wong deleng wong liya ya takwai nang nyong ora apa-apa, tapi nyong ya maaf ora bisa melanjutkan karo kowe. Ya terus mikir angger siki beneran gue sengit bebah temen karo Rika pekatan bae sih pekatan. Tuh angger ngomongane kaya Rasulullah kaya. Ya artinya Rasulullah dalam menangani konflik rumah tangga tidak pernah menggunakan kata-kata wadribuhunna. Tidak pernah mukul istri-istrinya, enggak ada ceritanya kan. Tapi kalau Nabi Ibrahim diceritakan bahwa ketika Siti Hajar punya anak, si Sarah itu cemburu, marah, pokoknya nyong si jenengan kutune artinya yang dikatakan bahwa Siti Hajar harus disakiti. Ya wis lah, medem-medemi, nek tusuk kupinge. Coblor ditindik, malah dadi ayu. Hati-hati nanti ini dadi ayu. Ini maknanya bahwa walaupun ini aja-ajaran nek ana wong wadon wis dinasehati ora mempan, dipisah tuwa turune ora mempan, ya ulih disabar. Dalam arti bagaimana orang suami berpikir berusaha agar istrinya sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan. Ning nganggo wis manut ya aja berarti celah. Innallaha kana aliyan kabira fa innallaha ta'ala a'la minkum akbar. Sungguh Allah itu maha tinggi, lebih tinggi dari kalian, akbar dan lebih besar. Nah, ini maknanya bahwa ya itulah ajaran yang Allah berikan, sehingga sudah didahului kemarin penak temen ya dadi wong lanang. Itu namanya tidak menerima takdir. Masing-masing orang laki-laki perempuan di hadapan Allah ya kalau sesuai dengan yang Allah ajarkan, Allah bimbing ya bisa berhak untuk mendapatkan jannatun naim. Barangkali itu yang bisa kita bahas. Adapun yang lainnya bisa kita lanjutkan setelah besok nanti. Allah ada yang mau dipertanyakan, mau sini ibu-ibu mau protes? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ya ini aturan secara umum. Makanya kalau ada orang laki-laki kok tidak bisa menjadi seperti ini, berarti dia tidak menggunakan yang sudah Allah berikan pada dia. Mestinya dia juga menjadi orang yang punya ilmu, punya harta, bisa punya pengetahuan, punya sikap. Karena yang sering bisa kita rasakan bahwa masalah nafkah ini umumnya seringkali orang menganggap bahwa nafkahnya tidak cukup. Umumnya itu, tapi kita sebagai orang-orang yang tahu bahwa tadi disampaikan sebesar apapun pendapatan seseorang nafkah yang diberikan, kalau tidak dicukupkan pastilah tidak cukup. Bahkan kemarin juga ada saya berita ada seorang istri siri apa ya, barang tadinya belum dinikahi menjadi nikahi, barang sudah dinikahi gari jaluk maning, pokoknya bojo sing iki dipegat. Gari apa terus akhirnya karena tidak merasa cukup, akhirnya terjadilah malapetaka. Maka saya sampaikan kepada keluarga saya, oke, coba kowe ndeleng maring wong-wong sing sewingi sore. Misalnya saya seorang PNS, teman saya ada yang PNS, istrinya nggak bekerja. Tapi ya bisa duwe mobil, bisa nguliahna anak. Kenapa? Karena mereka mencukupkan rezeki yang ada sambil mencari kelebihan-kelebihan yang lainnya. Masa iya nyong ya PNS, kowe ya malah direktur. Apa enggaknya orang cukup paen. Maka kalau tidak dicukupkan nggak bakal cukup. Serius, saya punya prinsip bahwa sebesar apapun pendapatan seorang kalau tidak dicukupkan tidak bakal cukup. Itulah yang namanya tidak ada keberkahan. Ini kadang-kadang kita mikirnya sing berkaya sing akeh. Bukan sama sekali. Berkah itu mencukupi. Berkah itu mencukupi. Maka mudah-mudahan kita diberikan warozaqna al-qanaah, mencukupkan yang ada sambil mencari yang lain. Itu sebagai sebuah pelanggaran bahwa untuk bisa bersyukur, karena kita sering kali membanding-bandingkan tadi dalam arti apa taman nau itu tadi, panah kaya kaya masing-masing punya kelebihan kekurangan yang Allah berikan. Makanya doa bagi calon pengantin baru ijab kabul itu doanya adalah
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Maknanya bahwa uripmu ki mesti bakal ngalami sing ora kepenak kabeh, tapi muga-muga tetap dalam keberkahan. Angger berkah berarti senajan ora kepenak tetap api. Tapi kalau nggak berkah senajan mungkin udah duitnya pirang-pirang malah jadi perang Bratayuda. Nah, gitu. Nah, maka nanti adapun bagaimana kalau ternyata terjadi sudah dinasihati dan tidak bisa cocok, tidak bisa berbalik kepada kebaikan, ya kalau Allah yuqimah hududallah, kalau jadi suami istri kok tetap malah tidak bisa saling melaksanakan hak dan kewajiban dan mentaati Allah, ya lebih baik sendiri-sendiri tapi bisa mentaati pada Allah. Kira-kira seperti itu. Kalau kita menjadi seorang suami, seorang istri tidak bisa memberikan hak masing-masing, ya mendingan jangan. Lalu untuk apa dipertahankan kalau hanya untuk melanggar syariat dari Allah? Kira-kira itulah, mudah-mudahan ini bisa kita pahami, kita mengarah kepada keberkahan Allah berikan. Kalau tidak ada pertanyaan barangkali cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.